Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana pertarungan Yilong versus Auce benar-benar terjadi. Pertarungan kedua naga itu pun begitu sangatlah dahsyat. Saking dahsyatnya petir-petir di sekelilingnya ikut menyala-nyala, yang menandakan itu semua bukan baku hantam antara naga biasa. Pertarungan dahsyat itu pun disaksikan oleh para raja naga kakek tua. Seolah-olah pertarungan baku hantam ini ajang pembuktian kekuatan Auce di depan mereka. Baku hantam Yilong versus Auce pun menghasilkan suara yang sangat mengerikan. Yiha, yiha, kurang lebih seperti itu. Auce, sang raja naga yang percaya diri dengan kekuatannya itu, ia berkata, "Hei anak bodoh, apakah kau datang ke sini hanya untuk mencari mati? Jika seperti itu, maka akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya dan akan kuberikan pelajaran hidup bagimu." Lalu tiba-tiba sebuah bola-bola petir merah itu pun muncul yang berhasil mengejutkan naga Yilong begitu saja. Yilong sang naga putih pun meraung sekencang-kencangnya karena terkena serangan petir Auce yang dahsyat itu. Lalu Yilong pun berkata, ya mete Auce, begitulah ujarnya. Auce yang melihat Yilong kesakitan langsung mengamuk dan menghantam keras tubuh Yilong tersebut, yang membuat dia terpental begitu jauh sampai dia nyusruk ke gundukan bukit es itu. Auce yang sudah mengamuk langsung menyerang Yilong kembali sambil berkata, apakah cuma segitu saja kekuatan dari anak seorang raja naga? Di saat Auce mendekati Yilong, tiba-tiba tumpukan es pun muncul di depan Auce. Dan bam, Auce pun terkena serangan kejutan Yilong yang mampu mencengkram leher naga Auce. Yilong berkata, kau lihat siapa yang lemah sekarang di antara kita. Lalu para raja naga kakek tua pun berkata, wah, sepertinya Yilong sudah benar-benar mengamuk. Itu semua akan sedikit membuat raja naga baru itu terdesak. Di saat mereka berkata seperti itu, sebuah cahaya kuning pun muncul meledak-ledak di antara kedua naga itu, yang tiba-tiba membuat Yilong terdesak dengan kekuatan Auce ini, di mana Auce berhasil menggigit bagian tubuh naga Yilong, yang membuat Yilong kembali berteriak kesakitan di sana. Iya mete. Yilong yang dari tadi terdesak mencoba memberikan perlawanan yang begitu berarti, di mana Yilong kembali menggigit tubuh naga Auce tanpa menyerah sedikit pun. Para penonton yang melihat semua itu berkata, gila, pertarungan ini begitu gila dan sangatlah menegangkan, di mana keduanya tidak ada yang mau mengalah satu sama lainnya. Lalu tidak hanya para raja naga saja yang menonton pertarungan baku hantam ini. Para prajurit naga utara pun melihat itu semua. Mereka berkata, sial, sangatlah gawat sekali. Jika baku hantam mereka ini terus dilanjutkan, maka sebuah bencana akan menimpa mereka. Namun ternyata tidak hanya baku hantam Yilong versus Auce saja yang dilihat oleh para kakek tua itu, melainkan baku hantam Aubing versus para pasukan Yilong. Mereka semua mengamati pergerakan Aubing itu. Aubing cukup terdesak dengan serangan pasukan Yilong yang dari tadi menyerang selalu bersamaan. Lalu Aubing yang bertarung masih saja mengkhawatirkan keadaan Auce yang baku hantam dengan Yilong. Aubing, sang anak raja naga itu pun ingin sekali menghabisi mereka. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba suara aneh pun terdengar di sana, di mana ternyata salah satu raja naga bernama Tianqi menunjukkan salah satu kekuatan tempurnya yang membuat bola-bola kecil yang menyala-nyala di sekeliling tubuhnya. Aubing pun sempat berpikir apakah Raja Tianqi akan menyerang dirinya di saat posisi Aubing yang tidak menguntungkan ini. Namun secara tiba-tiba bola-bola yang menyala-nyala itu pun berubah menjadi para anak naga. Yang secara mengejutkan, anak-anak naga merah itu pun langsung menyerang para anak buah Yilong begitu saja, serta berhasil membereskan mereka semua dengan begitu cepatnya. Aubing yang merasa terselamatkan berkata, terima kasih sang Raja Tianqi. Tianqi berkata, tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku di sini hanya tak suka melihat orang yang terdesak seperti itu. Sementara itu baku hantam antara Yilong versus Auce masih terus berlanjut. Gigit sana, gigit sini, apapun mereka gigit. Yang sampai pada akhirnya leher naga Auce pun tergigit di sana, yang mengakibatkan cahaya emas tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertarungan mereka. Raja Naga Singgendut berkata, wow, sepertinya sesuatu yang gila akan benar-benar terjadi. Dan bam, naga emas kuno pun muncul di hadapan mereka, yang membuat ledakan besar dahsyat pun terjadi di depan Aubing dan juga Tianqi. Setelah cahaya kuning emas itu menghilang, mereka pun melihat sang naga emas kuno Auce benar-benar menang telak di sana dengan hanya satu serangan saja. Aubing dan para prajurit itu pun kagum akan kekuatan naga emas kuno Auce ini. Auce pun mulai perlahan-lahan turun.
Sorak-sorak prajurit yang menonton pun mengiringi turunnya Ause. Hidup Raja Naga Ause, hiduplah Raja Naga Ause. Obing berkata, kau gila Ause, ternyata kau mampu melakukannya. Para Raja Naga pun berkata, sial anak ini benar-benar menakjubkan. Ause berkata kepada Yilong, yang menang adalah raja dan yang kalah adalah pecundang. Aku bisa saja membunuhmu sekarang, tapi sepertinya aku akan membiarkanmu tetap hidup di penjara ini. Kau bebas mau menantangku kapan saja Yilong, tapi yang jelas aku tidak akan pernah kalah darimu. Tapi sebelum kau menantangku kembali, sebaiknya kau ikut baku hantam bersamaku melawan para dewa itu. Aku akan mengecualikan dulu kesalahanmu Yilong, karena ini semua begitu penting dibandingkan hukumanmu itu. Lalu sang Raja Tianqi pun muncul dan menjulurkan tangannya kepada Yilong. Hei anak muda, berdirilah. Lalu Raja Tianqi pun berteriak serta mendeklarasi persatuan para suku naga yang sangat setuju untuk bersatu, serta baku hantam untuk melawan para dewa. Para pasukan naga pun bersorak-sorak akan hal itu. Akan tetapi berbeda halnya dengan si Raja Naga yang lainnya. Hei, bagaimana menurutmu Bohai? Sial, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikutinya. Lalu mereka pun berpura-pura bersorak-sorak akan hal itu. Semua orang pun melihatnya. Aubing yang melihat Ause berkata di dalam hatinya, Ause, kau sangat begitu hebat, kau jauh berbeda dari sebelumnya. Yilong yang baru saja dihajar oleh Ause merasakan ada yang aneh dengan Ause ini. Lalu Ause pun mengangkat tangannya ke atas dan berkata, dengan begini aku yakin suku naga tidak akan kalah oleh para dewa. Dan jika mereka datang menyerang kita, maka mereka akan membayar dengan bayaran yang setimpal. Bunuh mereka sampai tak tersisa satu orang pun. Dan oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan flashback Ause sebulan sebelum baku hantam dengan Yilong itu terjadi. Salah satu anak naga sedang dikejar-kejar oleh para naga yang lainnya. Anak itu bernama Aoyi. Dia dikejar-kejar dan diburu oleh para pasukan naga lainnya ya kan, karena suatu alasan. Yang ternyata Aoyi dicurigai sebagai salah satu orang pertama yang menyebarkan wabah aneh di kerajaan naga laut timur. Para naga yang kesal akan hal itu mencoba membunuhnya dan bahkan membakarnya. Di saat keributan itu terjadi dan para naga itu akan membakar Aoyi dengan obornya, tiba-tiba obor itu pun menghilang begitu saja. Dan dengan secepat kilat berpindah di tangan sang Raja Naga Ause. Para naga yang melihat kedatangan raja mereka kaget akan hal itu. Ause yang sedang melihat seseorang sedang dihakimi berkata, ada apa ini ha? Apa yang kalian lakukan? Para naga itu berkata, sang raja lihatlah, anak inilah yang menyebarkan wabah penyakit di istana naga laut timur. Hah? Benarkah? Kalau begitu bocah, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Lalu Aoyi pun menceritakan jika dirinya waktu itu sedang bermain-main dengan teman-temannya di dekat tebing Tianghua. Dan di saat dia bermain, tiba-tiba dia pun terjatuh ke dalam tebing itu. Dia kira dirinya akan mati begitu saja. Lalu Ause pun memotong ceritanya itu. Apa kau bilang tebing Tianghua? Bukankah itu tebing yang paling tertinggi? Aku saja bahkan tidak pernah bermain ke tempat sejauh itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya bocah? Aoyi pun melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan pada saat ia terjatuh itu, tiba-tiba ada seekor rusa 9 cahaya yang menyelamatkan dirinya dari gelar almarhum. Rusa itu bahkan merawatnya 2-3 hari di rumahnya. Ia berdiri layaknya manusia. Hah? Apa kau bilang? Rusa 9 cahaya? Ya, sang Raja Ause. Setelah aku kembali, semua orang menanyakan bagaimana aku bisa selamat dari tebing curam itu. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi semuanya padaku saat itu. Namun mereka semua mengatakan bahwa siapa saja yang bertemu dan diselamatkan oleh rusa 9 cahaya itu, dia harus membayar dengan sesuatu yang sangat mahal. Nah, itu benar sang raja. Akhirnya kau mengakui itu semua di depan Raja Ause. Tuh, benar kan sang raja? Ayo kita habisi aja anak kecil itu. Lalu Ause pun bertanya kepada Aoyi, apa kira-kira bayaran yang kau sanggupi? Namun Aoyi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyepakati ataupun menyanggupi bayaran tersebut. Lalu Ause yang tak mau masalah ini makin rumit mencoba membubarkan masa terlebih dahulu. Dan Ause ingin berbicara langsung empat mata dengan bocah itu.
Aoi yang takut kepada Raja Naga mencoba memegang tangannya dengan sangat begitu erat sambil berkata bahwa dirinya tidak pernah melakukan perjanjian itu. Lalu Ause pun menyuruh Aoling untuk pergi terlebih dahulu dan meninggalkan mereka berdua. Aoling pun menyetujui permintaan Ause dan pergi dengan penuh khawatir. Di saat Aoling pergi, tiba-tiba tangan Ause yang di tangan bocil itu berpindah cepat ke arah pedangnya serta langsung menghunuskan pedang naganya itu kepada Aoi sambil berkata, "Hei bocah, apakah kau benar tidak melakukan perjanjian dengan siluman rusa 9 cahaya itu?" Aoi yang ketakutan itu pun berkata, "Sang Raja Naga, aku sungguh tak melakukan kesepakatan apapun dan aku tak mungkin mengkhianati sukuku sendiri. Jika kau tak percaya, bunuhlah aku sekarang. Sang Raja Naga, aku sudah pasrah di tanganmu," ucap Aoi. Lalu Ause pun melepaskan pedangnya itu dan membiarkan anak itu. Ause berkata, "Kalau begitu aku percaya padamu." Aoi yang merasa terharu akan hal itu berterima kasih kepada Ause sambil bersujud menangis kepadanya. "Hei bocah, agar kau tidak digebuki oleh warga, aku akan membawamu ke suatu tempat dan menitipkanmu kepada guruku yaitu Tan Sanzang." Lalu timeline pun kembali ke masa sekarang, di mana Ause sedang melihat Aobing yang merawat Yilong dan memberikannya dia makan. Yilong berkata jika dia membantu Ause dalam baku hantam dengan para dewa, maka Ause mau tidak mau suka tidak suka harus melepaskan dirinya. Ause yang mendengarkan hal itu menyelanya. Jika dia melepaskan Yilong begitu saja, maka pasti dia akan berniat membunuhnya. Yilong yang mendengarkan hal itu pun langsung marah dan berkata, "Tentu saja aku akan membunuhmu. Kau lihat sendiri, siapa yang sudah membutakan mataku seperti ini? Hahaha, sial orang ini, andai saja aku tidak membutuhkan armada yang begitu besar, pasti akan kubiarkan dia membusuk di penjara," ucap Ause di dalam hatinya. Yilong yang masih lapar melanjutkan makanannya itu. Aobing berkata kepada Ause untuk segera pergi dari penjara dan membiarkan Yilong makan lahap di sana. Lalu Ause yang masih sibuk mencari pasukan tambahan mencoba bergerak lagi guna untuk memenangkan pertempuran ini. Di saat di perjalanan, ia mengingatkan perkataan Aobing yang menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Ause berkata tidak ada waktu lagi karena pertarungan melawan para dewa akan segera datang. Ause yang sudah letih, lemas, dan banyak pikiran di kepalanya mencoba mempertahankan wujud naganya itu. Lalu ia pun mengingat perkataan Aobing yang bertanya kepada Ause apakah dia yakin bisa membujuk kakek kuno Neza untuk ikut baku hantam dengannya melawan para dewa. Ause menjawab, "Tentu saja, dia akan membantu kita. Aku tahu dia kok," ucap Ause. Di saat Ause terbang dan sudah hampir sampai di tempat tujuannya, tiba-tiba Ause pun kehilangan kesadaran dirinya dan terjatuh begitu saja. Ause yang sudah benar-benar lemas dan tak punya tenaga, ia pun pingsan di sana tepat di rumah sang kakek naga kuno Neza. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi kepada Ause ini? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.